Putu-putuku kabeh, pernahkah kalian merasakan sebuah getaran sunyi di tengah ramainya dunia? Sebuah rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, seolah-olah jiwamu sedang meronta ingin pulang ke pelukan ketenangan. Ono rasa sing ora bisa dioncei, ada rasa yang tidak bisa dikupas dengan kata-kata, namun ia terus mengetuk pintu batinmu tanpa henti. Itu adalah pertanda, Tole. Pertanda bahwa sukmamu sedang dipanggil oleh Sang Maha Pemilik hidup untuk sejenak berhenti dari hiruk-pikuk pengejaran dunia yang semu. Di zaman yang serba cepat ini, banyak manusia yang kehilangan arah karena terlalu sibuk mendengarkan kebisingan di luar hingga lupa mendengarkan bisikan halus di dalam dadanya sendiri. Elingo putu, ingatlah bahwa batinmu itu ibarat telaga. Jika permukaannya terus diaduk oleh ambisi dan nafsu, maka kamu tidak akan pernah bisa melihat jernihnya dasar jiwamu. Saat batinmu mulai dipanggil, itu adalah undangan agung untuk kembali ngudari rubedo, mengurai segala keruwetan hati yang selama ini membelenggu langkahmu. Jangan takut pada kesunyian itu. Karena di dalam kesunyian yang paling dalam, justru disitulah kamu akan menemukan jati dirimu yang sejati. Mendekatlah pada Bopo, biarkan kita selami bersama apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sukmamu yang sedang merindu itu. Tole lan putu-putuku kabeh, sini, duduklah yang tenang di samping Bopo. Coba kalian lihat matahari yang sedang tenggelam itu. Warnanya indah, tapi perlahan hilang di telan gelap. Seperti itulah hidup. Seringkali kita merasa silau oleh cahaya dunia, tapi begitu malam tiba, hati terasa hampa. Kalian pasti pernah merasakannya toh. Punya uang cukup, makan enak ada, teman nongkrong banyak, tapi kok rasanya ada yang mengganjal di dalam dada. Ono sing kurang nanging orang ngerti opo. Ada sesuatu yang kurang tapi tidak tahu apa itu. Kalian merasa gelisah tanpa sebab, seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Itulah yang Bopo sebut sebagai panggilan awal, sebuah colekan lembut dari Gusti agar kalian tidak tersesat terlalu jauh dalam permainan dunia yang penuh kepalsuan ini. Zaman sekarang ini memang aneh, Putu. Kalian sibuk sekali mengejar apa yang orang lain punya, sampai lupa apa yang batinmu butuhkan. Ojo mung nuruti mripat, jangan hanya menuruti mata, karena mata itu sering menipu. Kegelisahan yang kalian rasakan itu sebenarnya adalah alarm spiritual. Jiwamu itu sedang haus, tapi kalian beri minum air garam, makin diminum makin haus. Batinmu itu rindu akan ketenangan yang hakiki, bukan kesenangan yang cuma mampir sebentar lalu pergi meninggalkan bekas luka. Jadi, kalau tiba-tiba hatimu merasa nglangut atau merasa sepi di tengah keramaian, jangan malah lari ke hiburan yang berisik. Diamlah sejenak, rasakan getaran itu. Itu suksmamu sedang mengetuk pintu kesadaranmu, meminta perhatianmu yang selama ini habis untuk urusan dunyo yang tidak ada habisnya. Tole lan putu-putuku kabeh. Kegelisahan itu sebenarnya adalah anugerah, bukan musibah. Bersyukurlah kalau kalian masih bisa merasa gelisah. Karena itu artinya batinmu belum mati, hatimu belum menjadi batu. Banyak orang di luar sana yang hatinya sudah jarem, sudah mati rasa, karena terlalu lama tenggelam dalam kemaksiatan atau keserakahan. Mereka tidak lagi bersalah, tidak lagi merasa gelisah, padahal hidupnya sudah berantakan. Nah, mumpung kalian masih merasa ada yang salah, itu tandanya kalian sedang dipilih untuk diperbaiki. Gusti paring pitedah, Tuhan memberikan petunjuk lewat rasa tidak nyaman itu. Jangan malah bingung terus cari pelarian yang aneh-aneh, apalagi sampai merusak diri sendiri dengan barang-barang haram. Itu namanya tombok kleru. Sudah rugi malah tambah rugi lagi, Putu. Coba kalian pikirkan, selama ini kalian itu lari mengejar apa? Pangkat, jabatan,
atau cuma pengakuan dari orang-orang yang sebenarnya tidak peduli sama kalian? Bopo Semar ini sudah hidup lama sekali, sudah melihat banyak orang besar jatuh dan orang kecil naik. Ternyata kebahagiaan itu bukan pada apa yang kalian genggam, tapi pada apa yang kalian lepaskan. Kegelisahanmu itu muncul karena tanganmu terlalu erat menggenggam keinginan yang bukan milikmu. Urip iku mung sadermo nglakoni. Hidup itu hanya sekedar menjalani, tapi ya harus dengan hati yang lapang. Kalau hatimu sempit, masalah sekecil debu pun akan terlihat seperti gunung yang menghimpit batinmu. Maka dari itu, belajarlah untuk seleh. Meletakkan beban-beban yang seharusnya tidak perlu kalian panggul sendirian di pundak kalian itu. Makane Tole, kalau batinmu sudah mulai memanggil, itu saatnya kamu melakukan muhasabah atau refleksi diri. Tanyakan pada hatimu yang paling dalam, apa yang sebenarnya kamu cari di dunia ini. Jangan-jangan selama ini kamu cuma jadi robot yang digerakkan oleh jempol orang lain di media sosial. Ojo dumeh, jangan sombong kalau lagi di atas, dan jangan ngelokro kalau lagi di bawah. Kegelisahan itu akan hilang dengan sendirinya kalau kamu sudah tahu tujuan hidupmu yang sebenarnya. Bukan cuma sekedar bernapas dan cari makan, tapi untuk menjadi rahmat bagi sesama. Jadilah seperti padi yang makin berisi makin menunduk. Jangan jadi seperti ilalang yang tegak berdiri, tapi hanya menjadi pengganggu bagi tanaman yang lain. Tole lan putu-putuku kabeh, malam sudah mulai turun, suara jangkrik sudah mulai ramai. Bopo harap wejangan singkat ini bisa menjadi obat kompres buat hatimu yang sedang demam karena kegelisahan. Ingat, kegelisahan itu adalah awal dari sebuah perjalanan besar menuju kedewasaan batin. Jangan dilawan, tapi diikuti dengan penuh kesabaran. Nanti, perlahan-lahan kabut di hatimu akan menipis dan kamu akan melihat jalan setapak yang harus kamu lalui. Wes, sekarang ambil napas yang dalam, rasakan ketenangan malam ini meresap ke dalam sukmamu. Ngono lo putu. Biar wajahmu yang ganteng dan cantik itu tidak ditekuk terus seperti cucian kering yang belum disetrika. Tetaplah eling dan waspada, karena Gusti selalu menyertai hambanya yang mau mendengarkan suara batinnya sendiri. Tole lan putu-putuku kabeh, ayo sini merapat, jangan jauh-jauh dari Bopo. Kalian lihat pohon beringin besar ini? Meskipun di luar sana suara kendaraan bising dan orang-orang berteriak mengejar ambisi, di bawah naungan pohon ini tetap terasa tenang toh. Nah, batinmu itu harusnya seperti itu. Hidup di zaman sekarang memang penuh keramaian yang tidak masuk akal. Semua orang ingin didengar, tapi tidak ada yang mau mendengar. HP kalian bunyi terus, notifikasi masuk setiap detik, bikin pikiran kalian jadi kemeruyuk atau berisik seperti pasar tumpah. Padahal, rahasia untuk menemukan kembali jalan pulang itu ada pada 3 kata sakti. Neng, ning, lan nung. Itu bukan mantra klenik butuh, tapi urutan untuk menata sukmahmu yang sedang berantakan. Langkah pertama itu meneng alias diam. Diam itu bukan berarti kalian jadi patung Tole, tapi diam itu menenangkan panca indera dari godaan luar yang bikin kamu gerusa-gerusu. Kalau kamu tidak bisa diam, bagaimana kamu bisa mendengar bisikan halus dari batinmu sendiri? Kalian ini terlalu takut sama kesunyian. Kalau sendirian, langsung pegang HP. Padahal sunyi itu adalah bahasa Gusti yang paling jujur. Ojo dadi wong sing kakean gluduk kurang udan. Jangan jadi orang yang banyak bicara, tapi tidak ada isinya. Dengan diam, kamu sedang memberi ruang bagi sukmamu untuk bernafas. Rasakan nafasmu, rasakan detak jantungmu.
Di tengah keramaian dunia yang gila ini, diam adalah kemewahan yang paling berharga untuk menjaga kewarasanmu, putu-putuku kabeh. Tole lan putu-putuku kabeh. Kalau sudah bisa meneng, nanti kamu akan sampai pada tahap wening. Bening hatinya, jernih pikirannya. Ibarat segelas air keruh yang didiamkan, lama-lama kotorannya akan mengendap ke bawah dan airnya jadi bening kembali. Di saat itulah kamu bisa melihat dirimu sendiri dengan jujur, tanpa ada gangguan ego atau amarah. Ning iku bening. Kalau hatimu sudah bening, kamu tidak akan gampang terhasut omongan orang di internet yang cuma bikin darah tinggi. Kamu jadi tahu mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma sampah visual. Zaman sekarang ini, banyak orang yang pintarnya luar biasa, tapi hatinya butek atau keruh. Makanya hidupnya selalu merasa kurang dan tidak pernah puas. Nah, dari kebeningan itu, barulah akan muncul dunung. Kalian jadi tahu tempat, tahu posisi, dan tahu tujuan hidup yang sebenarnya. Nung iku dunung, artinya kamu tidak lagi bingung arah. Kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus bertindak, dan kapan harus mendoakan. Tidak ada lagi keraguan saat batinmu memanggil, karena sinyal dari langit sudah masuk dengan jelas ke hatimu yang sudah bersih tadi. Jangan sampai kalian hidup puluhan tahun, tapi tidak dunung sama sekali, cuma ikut-ikutan tren yang gak ada habisnya. Kasian sukmamu, Tole. Diajak lari sana-sini, tapi nggak pernah sampai ke tujuan yang hakiki. Belajarlah untuk menemukan suara sunyi itu, meski kamu berada di tengah pasar yang paling ramai sekalipun. Makane, putu-putu bobo yang paling ganteng dan cantik, sempatkanlah waktu sejenak setiap hari untuk neng, ning, lan nung ini. Tidak perlu lama-lama, yang penting rutin. Biar batinmu tidak kaget saat badai masalah datang menghantam. Orang yang punya suara sunyi di dalam dirinya itu biasanya lebih tenang, tidak gampang emosian, dan kalau bicara itu adem, meresap ke hati. Urip iku urup, hidup itu harus menyala, tapi jangan sampai nyalamu itu membakar dirimu sendiri karena terlalu banyak muatan yang gak berguna. Jadilah seperti lampu minyak di tengah angin kencang, tetap tenang menyala karena ada pelindung batin yang kuat. Kamu tetap bisa bekerja, tetap bisa bersosialisasi, tapi batinmu tetap berada di tempat yang sunyi dan suci. Tole lan putu-putuku kabeh, Bopo senang melihat kalian mau mendengarkan wejangan ini dengan anteng. Ingat, keramaian di luar itu cuma sandiwara, tapi kesunyian di dalam batinmu itu adalah kenyataan yang akan kamu bawa sampai menghadap Gusti nanti. Jangan biarkan suaramu hilang di telan kebisingan dunia yang fana ini. Gusti paring pitedah lewat sepi. Tuhan memberi petunjuk lewat kesunyian. Wes, sekarang pejamkan mata sebentar, rasakan sejuknya angin yang lewat di antara daun beringin ini. Biarkan jiwamu istirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Ngono lo putu, biar auramu jadi bening dan rejuki yang berkah jadi gampang mendekat karena hatimu sudah siap menampungnya. Tetap rendah hati dan jangan lupa senyum. Matur nuwun. Tole lan putu-putuku kabeh, ayo sini, duduk di pinggir telogo iki sama Popo. Coba lihat airnya. Bening sekali toh. Sampai bulan pun seolah pindah ke dasar air. Tapi, coba kamu lempar kerikil kecil saja. Pasti bayangan indah itu langsung pecah dan berantakan. Nah, batinmu itu ibarat telogo ini, Putu. Saat batin mulai memanggil, Gusti biasanya bakal kasih kerikil berupa masalah atau kegelisahan, supaya kamu mau melihat ke dalam diri. Selama ini kita itu seperti melihat cermin yang retak. Kita merasa sudah baik, merasa paling benar,
Padahal bayangan yang kita lihat itu cuma potongan-potongan ego yang kita susun sendiri. Ngilo kita edewe, berkaca pada tengkuk sendiri itu sulit sekali tole. Kita paling jago melihat kesalahan orang lain, tapi buta sama borok di punggung sendiri. Zaman sekarang ini, kalian lebih sibuk dandanin profil di medsos biar kelihatan sempurna. Padahal di dalam hati banyak retakan yang ditutupi pakai filter. Saat batinmu memanggil, itu saatnya kamu berani melihat cermin yang utuh. Kamu harus berani mengakui, oh, ternyata aku ini masih pemarah. Atau, ternyata aku ini masih suka iri sama kesuksesan teman. Jangan takut melihat keburukanmu sendiri, Putu. Justru itu adalah awal dari kesembuhan. Ojo dadi wong sing rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa. Jangan jadi orang yang merasa bisa, tapi bisalah merasa atau tahu diri. Di tepi telaga yang bening ini, mari kita belajar jujur. Karena kalau sama diri sendiri saja kamu berani bohong, bagaimana kamu mau jujur sama Gusti Allah? Bener toh? Dole lan putu-putuku kabeh, mengenal diri itu sakit rasanya. Ibarat menguliti kulit yang sudah mati. Tapi kalau tidak dikuliti, kulit baru yang sehat tidak akan tumbuh. Seringkali kita menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Padahal kalau kita mau ngelaras, merenung di tengah malam yang sepi, kita bakal sadar kalau musuh terbesar itu ya ada di bawah hidung kita sendiri, alias nafsu kita. Telogo batinmu itu sering jadi keruh karena kamu terlalu banyak menampung sampah omongan orang. Kamu biarkan batinmu dikotori oleh rasa dendam yang sudah karatan. Mulat sariro, melihat ke dalam diri itu butuh keberanian yang lebih besar daripada keberanian berperang di medan laga, Putu. Karena yang kamu lawan adalah dirimu yang paling keras kepala. Bopo Semar mau tanya, buat apa kamu dipuji sejagat raya kalau saat sendirian di kamar kamu merasa hampa dan ketakutan? Itu tandanya cermin batinmu masih retak 1000. Kamu belum kenal siapa dirimu yang sebenarnya tanpa embel-embel jabatan atau harta. Saat batinmu mulai dipanggil, Gusti ingin kamu kembali jadi manusia yang kosong lagi, supaya bisa diisi dengan cahayanya yang baru. Jangan malu kalau kamu merasa punya banyak kekurangan. Menungso iku panggonane luput, manusia itu tempatnya salah. Yang penting itu bukan tidak pernah salah, tapi mau mengakui salah dan berjanji mau berbenah. Jangan sampai kamu mati dalam keadaan masih merasa paling suci sendiri. Itu bahaya sekali toleh. Bisa repot nanti urusannya di sana. Makanya, putu-putu bopo sing paling disayang. Manfaatkan waktu sunyi ini untuk terus membersihkan telaga batinmu. Kalau airnya bening, petunjuk dari langit itu bakal kelihatan jelas. Ndak perlu kamu cari-cari sampai ke ujung dunia. Kamu bakal jadi pribadi yang sumeleh, yang tahu kalau hidup ini cuma titipan. Mengenal diri itu proses seumur hidup, ndak bisa instan kayak mie rebus. Setiap hari harus ada yang dibuang. Setiap hari harus ada yang diperbaiki. Jadilah pribadi yang landep, tajam ke dalam untuk mengoreksi diri, tapi tumpul keluar alias penuh kasih sayang saat memandang kekurangan orang lain. Jangan dibalik, tajam ke orang lain tapi tumpul ke diri sendiri. Itu namanya bukan manusia bijak, tapi tukang jagal batin.
Tole lan putu-putuku kabeh, Bopo senang melihat kalian mulai paham maksud Bopo. Ingat, cermin yang retak itu bisa diperbaiki dengan ketulusan dan doa yang tulus. Basuh wajahmu dengan air telaga yang bening ini, biarkan rasa dinginnya menyadarkan jiwamu yang sedang mengantuk. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, bukan soal hartanya, tapi soal kejernihan hatinya. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur, Dia selalu menunggu hambanya yang mau pulang untuk kembali mengenal jati dirinya yang asli. Wes, sekarang mari kita nikmati indahnya rembulan yang memantul di air telaga ini. Rasakan kedamaian yang mengalir di setiap urat nadimu. Ngono lo putu, biar hidupmu jadi berkah dan hati tetap ayem tentrem. Tetaplah eling, waspodo, dan jangan lupa bahagia. Hehehe, matur nuwun. Tole lan putu-putuku kabeh. Melepaskan itu memang sulit, lebih sulit daripada mencari. Kita sering merasa sayang kalau harus membuang rasa benci yang sudah lama kita simpan. Padahal rasa benci itu seperti membawa batu panas di dalam saku baju sendiri. Yang terbakar ya kulitmu sendiri, bukan orang lain. Di zaman yang serba pamer ini, kalian sering merasa terbebani karena melihat keberhasilan orang lain di layar HP. Kamu merasa tertinggal, merasa gagal, lalu beban itu kamu tambahkan lagi ke pundakmu. Ojo dibanding-bandingke, jangan dibanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang punya mangsanya sendiri, punya waktunya sendiri. Kebahagiaan itu bukan soal seberapa banyak yang kamu kumpulkan, tapi seberapa banyak yang bisa kamu lepaskan tanpa merasa kehilangan. Bopo Semar mau kasih tahu, rahasia hidup tenang itu sebenarnya sederhana. Sumeleh lan seleh. Letakkan bebanmu saat malam tiba, jangan dibawa sampai ke dalam mimpi. Manusia itu seringkali jadi maling bagi ketenangannya sendiri. Kamu mencuri waktu istirahatmu untuk memikirkan masalah yang belum tentu ada solusinya sekarang. Belajarlah dari api unggun ini, Putu. Dia melepaskan panasnya untuk menghangatkan kita. Dia melepaskan cahayanya untuk menerangi gelap. Dia tidak menyimpan apa-apa untuk dirinya sendiri. Makanya dia terlihat begitu indah dan hidup. Kalau kamu terus menyimpan beban batin, wajahmu bakal kelihatan tua sebelum waktunya, Tole. Keriputmu itu bukan karena usia, tapi karena terlalu banyak mikir yang gak perlu. Tole lan putu-putuku kabeh, ayo sini, duduk melingkar di dekat api unggun ini bersama Bopo. Coba kalian lihat ke atas sana. Langit malam penuh bintang itu luasnya minta ampun toh. Dibandingkan jagat raya ini, kita itu cuman kecil sekali, bahkan lebih kecil dari percikan api ini. Tapi anehnya, manusia zaman sekarang itu hobinya memikul beban yang gedinya melebihi gunung. Punggungmu itu sudah membungkuk karena kamu paksa menggendong gengsi, menggendong dendam, dan menggendong rasa khawatir soal hari esok yang belum tentu terjadi. Saat batinmu mulai dipanggil, itu tandanya kamu disuruh belajar sumeleh, meletakkan beban yang memang bukan jatahmu untuk dibawa. Ojo dumeh, ojo kemaki, jangan sombong dan jangan sok kuat memikul semuanya sendirian. Banyak di antara kalian yang batinnya tersiksa karena terlalu memikirkan omongan orang lain yang tidak ada gunanya. Kamu memikul penilaian orang seolah-olah itu adalah nyawamu. Padahal urip iku mung sadermo nglakoni. Hidup itu hanya sekadar menjalani apa yang sudah digariskan. Kalau kamu terus-terusan memikul beban masa lalu yang pahit atau kecemasan masa depan yang gelap, yo jelas sukmamu bakal ngos-ngosan. Sumeleh itu bukan berarti menyerah kalah atau jadi pemalas, Tole. Sumeleh itu artinya kamu sudah berusaha maksimal, lalu hasilnya kamu titipkan sama Gusti Allah.
Lepaskan genggamanmu yang terlalu kencang itu. Biarkan hatimu bernafas lega. Kalau tanganmu terus menggenggam beban lama, bagaimana mungkin kamu bisa menerima anugerah baru yang lebih indah? Bener toh? Makanya putu-putuku yang paling Bopo sayangi, mumpung kita masih berada di puncak bukit ini, cobalah tarik nafas panjang. Bayangkan setiap beban yang membuat hatimu berat itu ikut keluar bersama embusan nafasmu. Lepaskan rasa ingin diakui, lepaskan rasa takut gagal, dan lepaskan rasa iri hati. Biarkan batinmu jadi ringan, seolah-olah kamu bisa terbang menyentuh bintang-bintang itu. Gusti Boten Sari, Tuhan tidak tidur. Dia tahu seberapa berat usahamu. Kalau kamu sudah bisa sumeleh, maka kamu akan menyadari bahwa selama ini yang memberatkan langkahmu itu bukan jalannya yang terjal, tapi tas punggung batinmu yang isinya batu semua. Buanglah batu-batu itu, ganti dengan rasa syukur yang tulus. Tole lan putu-putuku kabeh, ingat pesan Bopo ini ya. Menjadi manusia yang ringan itu adalah kemenangan batin yang paling tinggi. Kamu tidak akan mudah dijatuhkan oleh hinaan dan tidak akan mudah melayang karena pujian. Karena kamu sudah meletakkan segalanya di tempat yang semestinya, yaitu di bawah kehendak Sang Maha Pencipta. Wes, sekarang mari kita nikmati sisa malam ini dengan hati yang lapang. Biarkan api ini padam perlahan, sebagaimana bebanmu yang juga harus mulai padam dan menghilang. Ngono lo putu, biar hidupmu jadi berkah dan jiwamu tetap awet muda meskipun ragamu menua. Tetaplah rendah hati, tetaplah sumeleh, dan jangan lupa untuk selalu bahagia setiap hari. Hehehe, matur nuun. Tole lan putu-putuku kabeh. Lihatlah ke ufuk timur itu. Cahaya fajar mulai mengintip di balik kabut gunung yang tebal. Perlahan tapi pasti mengusir gelapnya malam. Seperti itulah perjalanan batin kita dari tadi malam sampai detik ini. Setelah kalian melewati rasa gelisah, belajar dalam sunyi, bercermin pada telaga yang bening dan berani meletakkan beban yang berat, sekarang saatnya kalian menjemput cahaya baru. Kemenangan batin itu bukan berarti masalahmu hilang semua, putu. Tapi hatimu sudah punya lampu sendiri untuk menerangi jalan yang berkabut. Peteng dadi padang, yang gelap jadi terang, karena jiwamu sudah tidak lagi tertutup debu-debu dunia yang menyesakkan. Zaman sekarang ini banyak orang yang fisiknya sudah bangun, tapi jiwanya masih tidur lelap dalam kegelapan. Mereka berjalan tanpa arah karena tidak punya cahaya di dalam dadanya. Tapi kalian, putu-putu Bopo, sudah memilih untuk melek di waktu yang tepat. Kemenangan yang asli itu adalah saat kamu bisa tersenyum tenang meskipun dunia di sekitarmu sedang tidak baik-baik saja. Menang dadi arang, kalah dadi awu. Menang jadi arang, kalah jadi awu. Itu kalau kamu bertarung pakai urusan otot dan ego. Tapi kemenangan batin yang Bopo maksud adalah saat kamu berhasil menaklukkan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi dijajah oleh keinginan yang aneh-aneh dan hatimu sudah selaras dengan kehendak Gusti Allah. Kui jenenge merdeka sing tenanan. Itu namanya merdeka yang sesungguhnya. Putu-putuku kabeh, cahaya baru ini akan membuat caramu memandang dunia jadi berubah. Kamu tidak lagi gampang melihat orang lain sebagai musuh atau saingan, tapi sebagai sesama titipan Tuhan yang juga sedang berjuang. Kabut keraguan yang kemarin menyelimuti pikiranmu sekarang mulai pudar, karena kamu sudah tahu siapa dirimu dan mau kemana tujuanmu. Ojo lali asale, ojo lali tujuane. Jangan lupa asalmu, jangan lupa tujuanmu. Hidup ini akan terasa ringan kalau kamu berjalan di jalan kebenaran dengan batin yang bersih. Jangan takut kalau nanti kabut masalah datang lagi, karena kamu sudah punya pengalaman bagaimana cara melaluinya dengan tenang dan penuh kesabaran.
Kemenangan batin ini juga akan membawa rezeki yang tidak disangka-sangka, Tole. Rezeki itu bukan cuma uang di dalam dompet, tapi kesehatan, keluarga yang rukun, dan hati yang selalu merasa cukup atau qanaah. Di dunia yang serba pamer ini, rasa cukup adalah kekayaan yang paling mewah. Orang yang batinnya sudah menang tidak akan haus akan pujian, karena dia sudah merasa penuh dari dalam. Jadilah seperti fajar ini, Putu. Dia datang membawa harapan tanpa perlu berisik pamer kekuatan. Cahayanya yang lembut justru lebih dinanti daripada teriknya siang yang membakar. Kamu harus bisa menjadi penyejuk bagi orang-orang di sekitarmu yang mungkin masih terjebak dalam kabut kebingungan hidupnya sendiri. Makanya, putu-putu Bopo yang paling disayang, bawalah cahaya ini kemanapun kamu melangkah. Jangan biarkan ia padam hanya karena urusan sepele di kantor atau masalah kecil di rumah. Jaga api batinmu dengan cara tetap rendah hati dan teruslah belajar. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu itu hanya bisa terwujud jika benar-benar dijalankan dalam perbuatan nyata. Kemenangan batinmu hari ini adalah bekal untuk menghadapi ujian-ujian hidup yang akan datang dengan lebih gagah dan bijaksana. Jangan jadi orang yang sombong karena merasa sudah pintar spiritual. Tetaplah merasa bodoh supaya kamu terus mau belajar dari setiap kejadian yang Gusti berikan padamu. Tole lan putu-putuku kabeh, burung-burung sudah mulai bernyanyi menyambut matahari. Itu tandanya tugas Bopo Semar menemani malam kalian sudah selesai untuk kali ini. Pulanglah dengan langkah yang mantap. Tatap masa depanmu dengan mata yang jernih dan hati yang mantap. Ingatlah selalu perjalanan kita di channel Ki Ageng Yadi ini sebagai pengingat saat kamu mulai merasa lelah. Gusti berkahi langkahmu, Tuhan memberkati langkahmu. Wes, sekarang mari kita berdiri. Sambut pagi ini dengan doa syukur yang paling tulus. Ngono lo Putu, biar hidupmu selamat dunia akhirat dan selalu menjadi magnet kebaikan bagi semesta. Tetaplah menjadi pribadi yang luhur budinya. Hehehe, matur nuwun sanget. Tole lan putu-putuku kabeh. Tidak terasa, obrolan kita tentang rahasia batin ini sudah sampai di penghujung wejangan. Bopo harap setelah kalian memahami bagaimana rasanya saat batin mulai dipanggil, kalian tidak lagi merasa sendirian dalam kegelisahan. Ingatlah, setiap rasa tidak nyaman di hati itu adalah undangan dari Gusti untuk membuatmu menjadi pribadi yang lebih luhur. Jika narasi ini bermanfaat dan membuat hatimu merasa lebih adem, jangan sampai kalian tertinggal untuk terus mengikuti perjalanan dari channel Ki Ageng Yadi. Bopo ingin kita semua tetap terhubung dalam ikatan silaturahmi batin yang kuat. Caranya mudah saja, cukup ketuk tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar wejangan-wejangan Bopo selanjutnya bisa langsung sampai ke telinga kalian. Nah, sebelum layar ini menjadi gelap, Bopo ingin menyapa kalian satu persatu. Ayo, podo absen dhisik ning kolom komentar. Ayo, semua absen dulu di kolom komentar. Jangan sampai ketinggalan untuk memperkenalkan diri. Beritahu Bopo dari daerah mana atau dari negeri mana kalian sedang menonton video ini. Bopo ingin tahu sejauh mana pesan kedamaian ini tersebar. Apakah kalian sedang berjuang di tanah perantauan atau sedang duduk santai di teras rumah di pelosok Nusantara? Muga-muga kabeh tansah pinaringan rahayu lan berkah saking Gusti. Semoga semua selalu diberikan keselamatan dan berkah dari Tuhan. Terima kasih sudah mau mendengarkan Bopo Semar yang agak cerewet tapi tulus menyayangi kalian semua.
Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya bersama Ki Ageng Yadi. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.